Assalamualaikum sahabat. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Ini udah lama ya, udah lama baru ketemu lagi. Mohon maaf karena saya harus menyelesaikan banyak hal di tengah kesulitan besar, di tengah bencana besar pandemi COVID-19. Ya, sore hari ini saya mendatangkan seorang tamu istimewa jauh dari Bandung ke Bogor ya. Ya, tamu ini nanti akan bercerita kepada Anda tentang satu pengalaman dalam hidupnya, dan dia bisa mengubah hidupnya itu. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi semangat, dan apa yang menjadi kebencian ya di dalam hidupnya sehingga dia harus melakukan hal ini. Dan apa yang dilakukan oleh tamu ini, apakah juga hendak dilakukan oleh Anda? Sebagai laki-laki, ini kita rasakan banyak sekali orang yang mengalami ini, ya, mengalami persoalan ini, mengalami masalah ini. Ada yang berusaha untuk memecahkan masalah ini dengan caranya sendiri, dan ada yang ya acuh tak acuh, ya biar aja, ini sudah takdir dan ya kita pasrah saja apa yang terjadi terhadap masalah ini. Inilah Kang Yadi Mulyadi. Assalamualaikum Kang Yadi. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang HSTV. Selamat sore ya. Jadi sahabat, ini Kang Yadi ini sengaja didatangkan dari Bandung untuk bercerita kepada Anda tentang pengalaman, salah satu pengalaman di dalam hidup dia ya. Kang Yadi umur berapa sekarang? Sekarang saya umur 39 tahun, Pak. Ya, 39 tahun. Inilah salah satu pengalaman luar biasa dalam hidupnya selama 39 tahun. Ya, jadi dalam perjalanan usia 39 tahun inilah salah satu pengalaman luar biasa. Pengalaman apa? Ya. Ya, pengalaman dengan kepalanya. Pengalaman dengan rambutnya. Jadi kayak di ini bermasalah dengan rambutnya, bermasalah dengan kepalanya, dan saya tidak tahu dia memecahkan masalah ini karena tidak nyaman dengan hal itu atau ya dia menghendaki sesuatu lagi. Saya tidak tahu. Ya, kayak di ini masih muda sebenarnya, tapi dulu ketika umur kurang dari 30 tahun ya, itu kepalanya bermasalah, rambutnya bermasalah, botak. Sudah botak ya. Jadi urusan botak ini kan semua urusan ya urusan banyak laki-laki lah ya, termasuk saya. Mungkin nanti kalau sudah sampai pada usia tertentu ya mungkin kita akan mengalami hal itu. Tapi Kang Yadi sudah mengalami hal itu dari usia yang masih muda. Nah, kemudian Kang Yadi ini merasa tidak nyaman dengan kepalanya yang semakin ke sini ya rambutnya semakin habis. Kemudian Kang Yadi ini memutuskan bagaimana ya dia bisa memecahkan masalah ini, dimanapun dia akan datang untuk memecahkan masalah ini supaya rambutnya tumbuh kembali. Nah, Kang Yadi bisa ceritakan sedikit sejak kapan rambutnya mulai menipis dan kemudian ya minta maaf kemudian botak gitu. Ya. Jadi di usia setelah nikah di usia 25 tahun mungkin, Pak. Iya. Jadi kita udah agak tipis waktu itu, tapi nggak botak sih gitu. Tipis. Tapi makin lama itu semakin habis, Pak. Jadi kalau misalnya dulu cuma depan, lama-lama ke belakang gitu. Lama-lama ke belakang. Nah, kalau misalnya kita lagi ngumpul atau foto kan kadang nggak pede, Pak. Satu itu, kedua juga saya pasti bawa topi kalau kemana-mana itu. Jadi itu yang saya ingin pecahkan. Mungkin juga beberapa orang juga pengen tahu soal ini, dan kebanyakan sih pakai obat ya, Pak ya. Kalau obat itu kalau menurut saya tidak bagus lah gitu. Karena yang efektif itu memang ya transplant gitu. Transplant. Nah, jadi nanti sebentar saya akan memperlihatkan kepada Anda
bagaimana sesungguhnya ya rambut Kang Yadi, rambut terkini Kang Yadi ya. Tetapi nanti coba kita lihat dulu foto Kang Yadi rambut sebelum nanti sebetulnya saya ingin bertanya dulu, Kang Yadi ini untuk mengatasi persoalan rambut yang semakin tipis dan semakin habis itu, Kang Yadi harus jauh-jauh ke Turki, ya benar? Betul. Ya, ke Turki. Dari mana ide atau dari mana atau siapa yang mengajak Kang Yadi harus ke Turki? Jadi awalnya saya lihat YouTube juga, Pak. Iya. Namanya Bang Jack yang sudah orang Pontianak yang sudah transplant ke sana. Iya. Itu. Lalu kita dikumpulkan dalam sebuah grup WhatsApp. Itu memang orang-orang yang botak semua, Pak, di situ. Kita kumpul di situ, kita konsultasi, kita bertanya gitu kan berapa biaya, bagaimana di sana, terus seperti apa prosesnya gitu. Nah, kita akhirnya di situ bertemu dengan 3 orang yang mau berangkat waktu itu dalam waktu dekat, Pak, di bulan Januari itu, Pak. Saya Januari tahun 2020, Pak. Oh, 2020 berarti Ya, belum lama ini. Belum lama. Jadi kita awal Februari lah berangkat itu. Akhir Januari. Akhir Januari sampai awal Februari gitu, Pak. Iya. Jadi berangkat ke Turki karena itu ya, itu luar biasa sekali ya. Karena ini kan bukan ongkos yang murah pergi ke Turki hanya untuk memecahkan persoalan rambut Betul. yang makin menipis ya dan cenderung botak itu. Dan apakah yakin pada saat itu sudah yakin bahwa nanti saya ke Turki ini rambut saya ini bisa tumbuh kembali? Saya sudah yakin karena memang melihat Bang Jack itu, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bang Jack itu udah usia 6 bulan, udah terlihat progresnya gitu. Akhirnya saya bertiga memutuskan untuk berangkat ke sana. Ya. Gitu. Waktu itu tiket kita dapat sekitar 8 juta PP, Pak. Oh, 8 juta 8 pulang juta pergi. pulang pergi. Cukup murah ya. Ya, cukup murah, Pak. Iya. 8 juta. Terus juga kalau untuk biaya itu terhitungnya $1.700, Pak. $1.700. Ya. Dari pulang pergi semuanya. Jadi $1.700 itu udah biaya ini, biaya untuk transplant. Ya. Jadi sahabat, jadi Kang Yadi ini melakukan transplantasi rambut. Jadi rambutnya itu ditransplant. Jadi rambut yang botak itu ditransplant dengan rambut. Ya, nanti sebentar Kang Yadi menceritakan dari mana mengambil rambut untuk ditransplant atau dimasukkan ke kepalanya itu. Ya. Jadi biaya dulu ya, kita kemarin itu sekitar $1.700 udah include, Pak. Include hotel. Oh. Jadi kita nyampe nyampe bandara Istanbul itu sudah dijemput sama timnya Sulehair, Pak. Ke hotel. Di hotel. Jadi Kang Yadi ini di Turki, di Istanbul. Jadi ya mereka ini sudah sedemikian rupa, sudah luar biasa dan sudah mengikat satu perjanjian dengan pihak Sulehair. Sulehair inilah satu tempat di Istanbul, satu klinik ya, satu klinik transplantasi rambut. Itu $1.700. Itu $1.700 itu udah include semua, Pak. Tiket, termasuk tiket? Enggak. Tidak termasuk tiket. Jadi $1.700 itu adalah biaya transplant, hotel, sama obat-obatan. Gitu. Ya. Jadi kita udah include semua di sana, Pak. Jadi kita 3 orang ini awalnya tidak saling kenal, cuman karena punya tujuan yang sama, akhirnya berangkat ke sana. Akhirnya kita juga akrab di sana gitu. Karena memang saya juga kalau berangkat sendiri nggak mungkin, karena saya belum pernah ke luar negeri, Pak. baru ya itu gitu. Satu, kedua juga kan tidak ada pengalaman sekali saya ke luar negeri gitu, Pak. Jadi kita ngikutin Pak Franky yang sudah sering bolak-balik ke Eropa lah. Kita ngikut Pak Franky. $1.700 itu kalau dirupiahkan sekitar 22 juta waktu itu, Pak. 22 juta. Itu mahal, tapi memang terlogis di dunia, Pak. Karena kalau di Indonesia juga ada. Tapi lebih mahal lagi, Pak. Di Jakarta itu ada, Pak. Oh, iya. Tapi harganya bisa 4 kali lipat. Oh, iya. Gitu. Makanya kenapa Turki? Ya karena harga terlogis lah, gitu kan. Bukan murah, ada mahal sama. Cuman menurut saya logis.
Saya juga modalnya pas-pasan lah gitu berangkat ke sana itu. Tapi saya bertekad pengen bahwa yang botak itu bisa tumbuh gitu loh. Gitu. Ya jadi ya $1.700 belum termasuk tiket pulang pergi ya, belum termasuk tiket. Ya, tiket pulang pergi berapa kira-kira? Nah itu kan kalau kita ngambilnya dari jauh-jauh hari, kita waktu itu dapat 8 juta PP 8 juta berarti kurang lebih 30 juta. Kurang lebih 30 juta. 30 juta ya. Jadi 30 juta. Pertama Anda sudah sampai ke Turki, ke kota Istanbul yang luar biasa bersejarah. Betul. Kemudian yang kedua, rambut Anda tumbuh. Rambut saya tumbuh begitu. Jadi sekalian main ke Eropa karena memang belum pernah. Ya, nyebrang rambut ya, dulu, Pak. Ya, betul ya. Itu kan dari Turki itu kan ada dua Istanbul itu adalah ibu kota negara Turki pertama, kemudian sekarang itu di Ankara ya. Ankara itu Istanbul itu di Asia. Kemudian Ankara di Eropa. Anda tinggal nyebrang aja ke karena kita juga main ke Bosphorus waktu kemarin kan. Bosphorus itu ya. Jadi nyebrang-nyebrang, main-main gitu kan. Selesai di transplant Pak. 3 hari selesai transplant, buka perban kita baru main-main Pak ke sana. Sahabat, sebentar nanti saya akan minta Kang Yadi buka topi. Anda bisa lihat seperti apa kepalanya Kang Yadi sekarang. Tapi menurut saya rambutnya tidak tumbuh pun nggak ada masalah. Ya tadi kan sudah main-main di Selat Bosporus, kemudian sudah ke Eropa, sudah luar biasa tinggal di Istanbul, 30 juta. Berapa hari di sana? 5 hari Pak. 5 hari. Itu 5 hari di sana. Ya sangat murah lah. Bagi saya rambut nggak tumbuh juga nggak apa-apa. Ya, jadi ke sana itu bertiga. Kita bertiga dan tidak kenal sama sekali Pak awalnya. Kita kenal di grup. Ya. Karena punya tekad yang sama, akhirnya akrab kita. Jadi memang di luar negeri itu ya kita harus punya teman. Jadi saling menjaga lah di sana itu. Karena saya memang belum pernah ada pengalaman sekali. Jadi saling menjaga. Kita lihat rambut sebelum Kang Yadi ke Turki. Coba kita lihat mana ada. Nah, ini keadaan kepala Kang Yadi, keadaan sesungguhnya ya seperti ini sebelum dia pergi ke Turki, dia memutuskan Turki, begini keadaan kepalanya dia. Nah, di sana kemudian seperti apa, dibuat jadi apa kepala ini? Coba. Nah ini pas di sana kita dipola dulu Pak. Oh, dipola dulu karena nggak boleh lebih ini. Iya. Kalau misalnya lebih nanti ada urat yang kena. Oh. Ini udah diatur sama dokternya. Bahwa tanamnya itu paling depan segini, gitu. Paling depan segitu, terus area donornya di jenggot sama di rambut belakang. Oh, maksudnya rambut donor itu diambil dari janggut, ya. Kemudian rambut yang ada di kepala bagian belakang. Betul. Oke. Jadi tidak ambil dari mana-mana ternyata. Betul, dari rambut sendiri, Pak. Ya, dari rambut sendiri. Betul. Ya. Nah, oke. Kemudian? Nah, ini setelah ditransplant, jadi kita itu sekitar 8 jam. 8 jam? 8 jam Pak, gitu. 8 jam kita disuntik dulu, terus diperiksa, terus dibotakin dulu Pak semua. Rambut dibotakin dulu, lalu diambil. Nah saya pas diambil itu udah nggak kerasa Pak, karena kita udah tebal, dibius. Sudah dibius tebal, bahkan saya sempat tidur Pak. Kita dibolak-balik aja gitu kan. Cuman ada terasa mesin yang seneng gitu. Ternyata mesin itu lagi ngebolongin pori-pori Pak. Jadi kita sebelum ditanam, pori-pori kita dibolongin dulu. Itu berapa banyak yang dibolong? 4.600 graf. Jadi 4.600 graf itu 4.600 helai Pak. Jadi 4.600 helai rambut yang ditransplant. Ya, ditransplant. Diambilnya dari jenggot sama rambut belakang. Kenapa rambut belakang? Katanya kalau rambut belakang itu nggak pernah botak Pak. Gitu. Iya. Botak itu di tengah dan depan. Dan depan. Ya, gitu Pak. Oke. Yang jadi masalah kalau botaknya di belakang juga. Ya. Nah, terus setelah tanam ya, ditransplant. Nah, jadi 8 jam lalu kita itu pokoknya dari pagi jam 7 pagi sampai jam 6. Sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi kita sempat istirahat makan. Sebelum selesai itu kita dikasih makan dulu.
lalu lanjut lagi kita putar-putar gitu. Jadi kita itu ada 2 dokter sama 2 suster Pak ditanganinnya. 2 dokter sama 2 suster. Jadi yang dokter itu ngelobangin, yang suster nanam Pak. Gitu. Yang suster nanam kelihatannya jeli gitu, satu-satu gitu kan, disimpannya di sini di tangan. Saya sangat sulit membayangkan bagaimana proses menanam. Iya, betul Pak. Iya, iya. Yang kedua, kita ada larangan ketika setelah ditransplant itu kita dikasih bantal yang leher Pak. Jadi nggak boleh nukik ke kanan kiri, nggak boleh. Oh. Jadi harus lurus, terus nggak boleh ngerokok dulu Pak. Kalau misalnya suka merokok, tidak boleh minum beralkohol, larangannya itu tidak boleh merokok selama 10 hari. Selama 10 hari? Selama 10 hari. Kang Yadi ngerokok? Saya enggak Pak. Nggak merokok? Kebetulan saya enggak. Oh iya. Jadi aman gitu. Jadi nggak minum alkohol juga? Enggak Pak. Berarti dua-duanya aman? Aman, cuman tidur aja rada terganggu gitu. Karena memang kan gimana, harus lurus aja begini Pak, tidur itu. Iya, gitu. iya. Nah, itu berapa lama proses itu? Proses tidak boleh kiri kanan itu? 10 hari. 10 hari? 10 hari. Jadi ketika 10 hari saya juga kalau kesana itu harus bawa kemeja Pak. Karena kan kalau pakai kaos kena. Oh. Jadi kita kan kalau pakai kaos kena rambut yang ditanam. Jadi kalau kesana harus bawa stok kemeja banyak. Pakainya kemeja aja, karena kalau kemeja kan nggak buka ke atas gitu. Iya. Stok kemeja banyak. Yang pakai kancing lah. Pakai kancing ya. Pakai Pakai kancing aja. Iya. Gitu. Terus kita selama 10 hari itu dikasih gel juga. Jadi tiap hari, tiap pagi itu kita sebelum keramas di gel dulu Pak. Kasih gel dulu, baru dicuci. Cucinya pelan-pelan. Jadi kasih samponya itu cuma dipegang-pegang gini aja. Karena waktu itu saya berdua sama Mas Ali, jadi di hotel itu gantian Pak. Jadi Mas Ali saya yang kucurin gitu. Saya yang keramasin gitu. Saya dikeramasin juga sama Mas Ali gitu. Iya. Begitu. Masih ada foto lagi yang bisa kita lihat? Foto ini kedua. Nah, ini video mau cuci rambut. Jadi setelah selesai dibuka perban. Jadi hari ketiga lah. Nah, ini selesai transplant banget selama 8 jam. Itu yang next. Nah, ini udah 3 hari. 3 hari. Mau cuci. Iya. Nah, ini saya udah usia 5 hari, Pak. Ini rambutnya sudah usia 5 hari. Iya, jadi ini udah basahnya udah nggak ada, udah mengering, cuman ada koreng gitu, Pak. Iya. Nah, koreng ini harus turun setelah umur 10 hari. Karena setelah itu nanti rambut baru yang tumbuh. Ya, kalau ini. Nah, ini sudah keluar korengnya semua, Pak. Oh, ini sudah rambut baru sesungguhnya. Sudah rambut baru ini. Ini sudah rambut baru. Tapi nanti di usia 3 bulan itu ada kan rontok, Pak. Nah, ini di usia 10 sampai 15 hari lah. Kayaknya ini tambah cakep di sini kan. Nah, ini rata banget gitu, Pak. Iya, gitu kan kalau misalnya kita lihat before yang tadi jauh banget gitu. Ini kita rata lah gitu. Botak tipis tapi tumbuh gitu, ada semua rambutnya. Ya, sebentar nanti kita dampingkan antara before and after nanti ya. Nanti coba siapkan rambut Kang Yadi sebelumnya, sebelum ditransplant dan setelah transplant. Apalagi Kang Yadi setelah 10 hari di sana, Kang Yadi itu pada saat itu boleh jalan-jalan tapi? Boleh, cuman nggak boleh kena air, Pak. Oh, nggak boleh kena air? Nggak boleh kena air, satu. Kedua juga memang harus dijaga gitu, hati-hati banget kita kepala ini gitu. Karena sempat kita pas main ke Bosphorus itu di taksi saya kegeduk, Pak. Ini yang area donor ini langsung berdarah, kena jok sedikit juga. Oh, karena belum kulitnya belum ini, Pak, belum nebal. Belum nebal, belum nebal, jadi sangat tipis. Jadi kena gitu langsung berdarah. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa sih, langsung di ini aja, nggak apa-apa. Ketika dikonsultasikan sama dokternya juga itu nggak apa-apa gitu. Jadi 10 hari di sana Anda kembali ke Indonesia? Ya, di sana itu cuma 5 hari, Pak. 5 hari? 5 hari. Jadi pulang ke Indonesia itu setelah 5 hari kita pulang. Perjalanannya itu transit di Doha. Oh, di Doha. Ya, di Qatar ya. Di Qatar ya. Itu waktu itu kita perjalanannya sekitar sore dari sana, dari Istanbul itu. Ya, Doha Qatar itu tuh bandaranya besar banget ya. Besar banget, Pak, ya. Terus kita juga karena lapar gitu kan, di sana kan makanan yang memang tidak
Ya. tidak mix sama kita Ya, itu betul. Pak. Di sana kan agak Hambar gitu, ya, Pak. agak Eropa, tapi ada juga makanan-makanan Turki yang memang tidak nyambung. Tapi kalau kebab ya nyambung. Ya, kebab. Cuman memang kebabnya juga enakan di Indonesia Pak. Beda Karena banget. taste-nya sudah Ya, berubah. saya pas pulang itu cari makanan di bandar itu ternyata mahal-mahal Pak. Ya. Gitu. Kita cari keliling ya cari yang paling Iya murah. lah, jangan nggak ada lah semurah di Bandung lah. Iya. Masa harga sama dengan Cireng? Jadi kita dapat yang sekitar 150.000 Iya. baru kita bisa makan itu setelah keliling-keliling Pak. Itu mah murah, Iya. sebelum mah murah. Saya pernah itu makan nasi goreng satu piring kecil begini tuh 500.000. Saya juga hampir-hampiran itu pas dilihat 600.000, waduh cari lagi kita. Kayak ke Turki ini ya semi nekat lah sebetulnya. Waktu itu kayak ada cerita pernah cerita ke saya bahwa ya sebetulnya uangnya pas-pasan, tapi karena semangat mau menumbuhkan rambut, ya sudah nekat. Makanya tadi itu uangnya hampir kehabisan uang dan bagaimana cara cari makanan yang murah. Nah, setelah transplant rambutnya sudah tumbuh. Perasaan Kang Yadi seperti apa? Bahagialah yang pasti. Yang pasti yang pertama itu saya buang topi Pak. Buang topi. Buang topi. Karena kan kita stok topi ini banyak karena Iya. dulu waktu masih botak itu pasti kemana-mana kalau main pasti bawa topi. Nah sekarang saya udah nggak punya topi Pak gitu. Sahabat, sekarang saya mau minta izin kayak adik saya mau buka topi yang sedang dipakai ini. Mau lihat rambutnya benar gak? Benar gak rambutnya ini udah tumbuh? Ya, ya. Punten kayak adik. Ya, mangga. Ya ini saya mau buka, maaf. Nah itu, ini rambutnya, ini rambutnya Kang Yadi. Setelah ditransplant ya keadaan seperti ini. Jadi beda dengan rambut awal ya, rambut awal yang sangat botak dan ini rambutnya sudah tumbuh. Jadi ya kelihatan dari depan mantap lah ya. Bentar saya nyisir dulu ya Pak, izin. Coba. Jadi supaya agak rapi. Jadi udah bisa nyisir walaupun memang ini masih dalam tahap pertumbuhan gitu Pak, karena memang butuh 1 tahun sih. 1 tahun. Jadi Kang Yadi ini sudah bergaya banget. Dulu rambutnya nggak pernah sisir, sekarang pergi sudah bawa sisir. Ya, betul. Wah, hebat ini, cakep benar ya. Jadi cita-citanya tercapai. Jadi apa? Semangat Kang Yadi, semangat hidup Kang Yadi ini lebih baik daripada masih botak. Sebelumnya, betul Pak. Yang pasti mah pede lah Pak gitu Pede. kan, kita kemana-mana. Terus juga banyak juga yang kaget, misalnya saya upload di media sosial, Ya. banyak yang kok sekarang ada rambutnya, kok sekarang beda ini gitu kan, karena mereka yang tidak tahu Iya. saya berangkat ke sana itu untuk transplant gitu Pak. Iya. Gitu. Dan saya juga didiamkan saja gitu. Jadi pas begitu kalau misalnya ketemu komunitas atau apa, saya udah nggak pakai topi dan saya udah pede gitu Pak. Walaupun Sekarang topi, Anda buang topi, nih, Pak. sudah saya buang Pak topinya. Sombong banget ini kalian. Anda buang topi. Ya. Jadi sahabat, memang kesulitan apapun, masalah apapun, selalu ada saja pemecahannya. Ya, jadi sama juga dengan penyakit. Apapun penyakitnya pasti ada obatnya. Jadi apapun penyakit itu selalu ada obatnya. Termasuk COVID ini sebetulnya kalau dicari pasti ada. Ada satu syair Arab yang mengatakan begini, kullu da'in dawain, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Itu syair Arab, dan syair itu juga ya ada relevansinya. Ya, jadi siapapun juga yang menemukan masalah apa saja, masalah dengan rambut, masalah dengan yang lain, ya, carilah pemecahan terbaik. Dan Kang Yadi ini melakukan pemecahan luar biasa, jauh-jauh dari Bandung dengan uang yang pas-pasan, karena pingin kepalanya itu tidak botak, pingin ada rambut di kepalanya, dia pergi ke Turki. Di Turki melakukan transplant di Sulekhair, ya, di Medical Park di Istanbul, ya. Dan sekarang rambutnya sudah jauh lebih baik, ya, sudah jauh ya dibanding ketika dia berusia 30 tahun, sekarang 39 tahun, ya. Jadi berubah, ya. Apakah
semangat juga berubah? Sangat berubah, Pak. Sangat berubah. Sangat berubah. Kita juga semangat, Percaya diri. gitu kan, kemana-mana gitu. Terus juga ini usia rambut saya teh hari ini udah 7 bulan, Pak. Ini 7 bulan. 7 bulan. Iya. Jadi sebenarnya ini masih proses penumbuhan. Masih. Masih, Pak. Karena area belakang ini kalau kita deketin nih ada yang kecil-kecil tumbuh, Pak. Kalau kita bang itu ada keras-keras gitu, Pak. Tajam-tajam. Ini belum pernah dicukur, belum pernah dipotong. Saya dicukur 2 kali. Oh, sudah 2 kali cukur. Sudah Ini sudah 2 kali cukur. 2 kali cukur. Harusnya tidak dicukur. Gitu. Karena memang dari awalnya kita nggak biasa rambut panjang, Pak. Jadi kemarin itu agak gerah gitu. Akhirnya dipotong. Ya. Nah, pas konsultasi ke teman, harusnya jangan dipotong karena memang sayang gitu. Ya, tapi karena memang kemarin karena nggak nyaman aja kita. Berarti rambut ini sudah tumbuh alami. Sudah tumbuh alami, walaupun belum rapat 100% gitu. Karena memang untuk rapat itu butuh usia 9 sampai 12 bulan, Pak. Gitu. Nah, ini sih di usia 7 bulan, tapi ini masih proses pertumbuhan sampai saat ini. Luar biasa ya. Bagi Anda yang ingin menumbuhkan rambut, Anda boleh konsultasi, Anda boleh tanya ke Kang Yadi yang luar biasa. Dan ya kita lihat hari ini rambutnya sudah lebih baik. Dan sekali lagi bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya ya. Jadi carilah jalan keluar terbaik. Saya sebetulnya dalam perjalanan hidup itu menemukan satu filosofi begini: jika Anda sedang terkurung dalam satu ruangan yang terkunci, carilah jendela. Dan Kang Yadi ini telah menemukan jendela. Rambutnya sudah tumbuh kembali. Kang Yadi Mulyadi.